Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas A, kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan membawakan materi tentang user needs dan student experience pada mata kuliah proyek e-learning. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Endang, NIM 22650061. Saya Ulfa dengan NIM 2265066. Saya Sukarniante dengan NIM 22650073. Saya Waudel Farnia dengan NIM 22650074. Oke, selanjutnya kami akan membahas materi pertama, yaitu dibawakan oleh teman saya. 1. Pengertian user needs. User needs adalah kebutuhan nyata pengguna mahasiswa agar dapat pertama, mengakses pembelajaran dengan mudah, memahami materi secara efektif, merasa nyaman, termotivasi dan didukung, mencapai tujuan pembelajaran. Dalam e-learning, user needs tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kognitif, emosional, dan sosial. Selanjutnya, karakteristik user needs. User needs memiliki karakteristik berorientasi pada pengguna, bukan sistem, bersifat multidimensi, tidak hanya teknis, berdasarkan konteks penggunaan, mempengaruhi kepuasan dan keberhasilan pengguna. Peran user needs dalam sistem informasi. User needs menjadi dasar analisis kebutuhan sistem, perancangan fitur, pengembangan UI atau UX, evaluasi sistem. Selanjutnya, yang kedua, pengertian student experience, yaitu student experience adalah keseluruhan pengalaman mahasiswa selama berinteraksi dengan sistem e-learning, mencakup 1. Interaksi dengan platform, 2. Proses pembelajaran, 3. Interaksi dan dosen dan mahasiswa lain, keempat, layanan pendukung akademik, kelima, perasaan dan persepsi mahasiswa. Student experience dalam e-learning. 1. Dalam e-learning, student experience terbentuk dari setiap interaksi mahasiswa dengan sistem. Kedua, setiap touch point, login, materi, tugas, feedback, konsistensi, dan empati desain sistem. Selanjutnya, indikator student experience yang baik, di mana mahasiswa merasa nyaman, proses belajar terasa jelas, interaksi berjalan baik, motivasi belajar meningkat, tingkat kepuasan tinggi. Ketiga, hubungan user dan needs dan student experience. User needs adalah fondasi, sedangkan student experience adalah hasil. Yang pertama, user needs terpenuhi jika hasil student experience positif. Kedua, user needs diabaikan jika hasil student experience negatif. Ketiga, student experience yang baik jika hasil peningkatan keterlibatan dan hasil belajar. 4. Kategori user needs dalam proyek e-learning. 1. Kebutuhan fungsional. Mahasiswa membutuhkan akses materi kapan saja dan di mana saja, navigasi sistem yang mudah, platform yang stabil dan cepat, proses tugas dan ujian yang jelas. Contoh penerapannya, dashboard sederhana, menu konsisten, autosave dan notifikasi di delete.
Kebutuhan kognitif. Mahasiswa membutuhkan instruksi yang jelas dan tidak ambigu, tujuan pembelajaran yang terdefinisi, materi yang disusun bertahap, umpan balik pembelajaran. Contoh penerapannya, learning outcome map di awal modul, micro learning, video singkat, rubrik penilaian. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan emosional. Mahasiswa membutuhkan rasa aman dan percaya diri, motivasi belajar mandiri, kejelasan ekspektasi, apresiasi atas program belajar. Contoh penerapannya, progress bar, badge atau sertifikat, pesan dosen yang bersifat sportif. Oke, selanjutnya 4. Kebutuhan sosial. Mahasiswa membutuhkan kebutuhan sosial. Yang pertama adalah interaksi dengan dosen, kedua diskusi dengan sesama mahasiswa, yang ketiga rasa kebersamaan dalam belajar. Contoh penerapannya adalah pertama forum diskusi, kedua sesi sinkron atau Zoom Meet, yang ketiga tugas kelompok daring. Selanjutnya 5. Kebutuhan dukungan dan aksesibilitas. Mahasiswa membutuhkan pertama ada bantuan teknis yang cepat, kedua akses melalui perangkat mobile, ketiga materi ramah, bandwidth rendah, keempat aksesibilitas untuk semua pengguna. Contoh penerapannya adalah subtitle video, kedua materi PDF alternatif, ketiga helpdesk atau FAQ. Jadi maksud pada kesimpulan dari materi penjelasan tentang user needs dan student experience adalah user needs merupakan dasar dalam merancang student experience. Proyek e-learning yang berhasil adalah proyek yang satu memahami kebutuhan mahasiswa, kedua mendesain pengalaman belajar secara holistik, yang ketiga menggabungkan teknologi, pedagogi, dan empati. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.